Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Pastor Sylvia Kuai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya tahu bahwa selama kita hidup, kita harus bersaksi. Saudara, saya ada di depan saudara, saya bisa berbicara, ingin menyaksikan kebaikan Tuhan buat saudara. Itu bukan karena kehebatan saya, bukan karena kepintaran saya, tapi itu semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya ingin memberikan kesaksian pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi, yaitu dulu Tuhan pernah tolong saya ketika saya masih kecil. Ketika saya lahir, waktu itu saya lahir dengan kelainan, tapi pada saat itu kedua orang tua saya tidak mengetahuinya. Ketika pertumbuhan mulai beberapa bulan, mulai ada kelainan-kelainan yang terjadi pada hidup saya, yaitu perut saya suka bengkak, saudara. Tapi menurut ibu saya bahwa itu mungkin anak kecil, baby yang biasa suka masuk angin, jadi ya itu biasa-biasa saja. Tapi itu adalah suatu kelainan pembawaan dari lahir, saudara. Nah, ketika saya berumur sampai 5 tahun, nah kelainan itu mulai menjadi sangat luar biasa dan membawa hidup saya sangat menderita, yaitu pada saat itu saya sudah tidak bisa bernafas, saya tidak bisa makan, perut saya bengkak, dan kedua orang tua saya menjadi bingung, menjadi khawatir, akhirnya bawa ke dokter. Dan pada saat diperiksa sama dokter memutuskan bahwa ini adalah kelainan daripada saat lahir. Jadi pada saat lahir, ketika udah usia beberapa bulan, ketika harus sudah diketahui, langsung bisa diobatin dan pasti bisa langsung sembuh. Tapi karena ini sudah lama, sudah sampai 5 tahun, jadi dokter bilang bahwa ini harus dioperasi. Saudara, ada kelainan usus, saya mempunyai kelainan usus. Jadi ada seperti kayak benih-benih, seperti kayak ada biji-bijian atau apa, seperti yang ada kelainan yang tumbuh di usus saya banyak dan membusuk, saudara. Dan usus itu harus dipotong, saudara. Dan yang sangat memprihatinkan bahwa saya hidup dengan lubang yang harus ada di perut saya. Jadi harus dibuat lubang untuk dikasih kantong, dan ketika saya harus makan, makanan itu nggak akan masuk lagi ke usus saya, dan itu akan keluar dari lubang itu, lubang yang dikasih kantong itu. Nah, ketika diputuskan oleh dokter seperti itu, orang tua saya kemudian menjadi khawatir dan tidak mau untuk saya dioperasi. Pada saat itu saya umur 5 tahun. Nah, berbagai dokter kita datang, sampai akhirnya ke profesor pun, semua dokter berkata hal yang sama, bahwa saya punya usus sudah busuk dan harus dioperasi. Nah, mungkin kalau sekarang sih mungkin bisa dibilang ya seperti kanker usus mungkin ya, saudara ya. Karena pada saat dulu itu, ketika saya masih 5 tahun aja, itu obat yang saya harus minum aja itu membuat rambut saya tuh nggak ada, saudara, sampai rontok, botak. Jadi kalau saya kemana-mana, ibu saya tuh selalu menjahitkan baju setelan dengan topi, jadi harus pakai topi. Nah, ketika semua dokter berkata, memvonis sama, bahwa memang harus dioperasi dan hidup hanya dengan kantong yang ada di perut, dilobangin dengan kantong, dan makan kotoran itu akan keluar di kantong itu. Nah, itu pun juga tidak akan bertahan lama. Kemudian ayah saya memutuskan bahwa karena saya sudah cukup lama menderita, dia melihat bahwa saya menderita, bahwa sementara belum ambil keputusan untuk dioperasi, saya setiap hari harus disuntik agar saya bisa bernafas. Saudara, umur 5 tahun itu setiap hari saya harus disuntik agar saya bisa bernafas. Kalau enggak, saya tidak bisa bernafas. Sebelum saya orang tua saya mengambil tindakan memutuskan bahwa saya harus dioperasi, setiap hari itu harus disuntik. Bayangin, ketika saya ingat pada saat itu ibu saya memandikan saya, terus saya sudah tahu bahwa itu pasti akan ke rumah sakit dan harus disuntik. Dan saya langsung menangis, saya bilang saya nggak mau ke dokter lagi, saya nggak mau. Satu kata dari ibu saya hanya berkata bahwa kalau kamu nggak mau ke dokter, berarti kamu nggak sayang mama. Saya ingat sekali, itu aja kata-kata yang dikeluar oleh ibu saya, bahwa kalau kamu nggak mau ke dokter, kamu nggak sayang mama.
Pada saat ini baru saya mengerti, pada saat itu kalau saya tidak ke dokter berarti hidup saya sudah diambang maut. Ketika ayah saya berkata bahwa tidak akan mengambil tindakan untuk operasi yang akan membuat saya lebih menderita lagi, dia nggak tega untuk melihat saya hidup dengan kantong yang ada di perut. Dia berkata bahwa kalau memang Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan panggil pulang, pulanglah dengan keadaan baik. Nah, pada saat waktu itu saya berada dari kota Ambon dan kami harus pada saat itu pergi ke Surabaya dan berobat di sana. Dan pada saat itu ketika ayah saya berkata bahwa tidak akan mau ngambil keputusan untuk mengoperasi saya dan kami akan pulang. Tiba pada saat beberapa hari lagi kami akan pulang ke kota Ambon, ada satu teman dari ayah saya datang dan berkata bahwa coba kita pergi ke satu dokter. Ada seorang dokter, dokternya tua, coba deh kita pergi ke dokter. Dan teman yang lain berkata bahwa jangan deh, semua dokter yang profesor aja berkata hal sama bahwa memvonis bahwa ini harus dioperasi, kalau nggak akan bisa bertahan. Kemudian saya percaya bahwa itu adalah hikmat daripada Tuhan kepada ayah saya. Ayah saya yang orangnya keras pada saat itu berkata, tidak apa-apa, sebelum kita pulang, kita pergi lagi ke dokter yang dikatakan tadi. Saya nggak akan mengambil keputusan apapun. Saya cuma pingin tahu apa kata dokter tersebut, apakah sama vonisnya seperti dokter-dokter yang lain. Nah, kita pergi ke dokter itu. Saya ingat bahwa tempatnya sunyi dan ketika sampai di dokter itu pun dokternya nggak ada pasien, saudara. Nah, pada saat itu teman-teman ayah saya mulai berkata, nah dokternya nggak ada pasien, gimana nih? Jangan sampai ntar nanti salah lagi, periksa anaknya salah lagi. Yang hebat aja dia nggak mau untuk ngambil tindakan di dokter tersebut, apalagi dokter yang gini, ini gimana nih? Tapi ayah saya langsung berkata, nggak apa-apa, kita masuk aja, saya pingin tahu. Dari situ saya tahu bahwa ini dokter yang Tuhan berikan buat saya. Karena tidak ada pasien, dia begitu telaten untuk melihat saya. Dari tangan dokter itulah saya memperoleh kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Orang bilang harus operasi, semua dokter sampai profesor pun berkata harus operasi dan hidup dengan menggunakan kantong. Tapi saya percaya, orang tua saya percaya, ibu saya percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Mereka setiap hari berdoa dan ada jalannya Tuhan. Tuhan bisa pakai dokter yang biasa aja yang bisa mengobati saya pulih, sembuh tanpa operasi. Dengan rutin dia melihat saya, dia bisa memberikan pola makan setiap hari. Dia memberikan pola makan kepada ibu saya dan tiap hari kontrol lewat telepon dengan ibu saya sampai akhirnya saya bisa pulang lagi. 3 bulan saya balik lagi, tapi dia selalu via telepon dengan ibu saya. Dan ketika kalau waktu saya di Ambon dan saya ketika dokter kasih pola makannya, hari ini makan apa, ibu saya memberi makanan itu kepada saya dan mulai ada gejala kelainan sedikit, ibu saya mulai telepon lagi, dokternya bilang harus kasih obat ini, dan ibu tuh selalu pulang dengan kantong yang penuh dengan obat. Obat itu adalah obat-obat saya. Jadi kalau ada kelainan, ada alergi atau ada gejala-gejala yang timbul dari tubuh saya yang membuat saya tidak nyaman, ibu saya langsung mulai telepon dan dokter bisa langsung kasih bilang bahwa minum obat yang di plastik yang nomor 1, nomor 2, nomor berapa gitu, dan ibu saya mengikutin. Dari tangan dokter itu saya percaya bahwa kuasa Tuhan mengurapi saya sehingga saya memperoleh kesembuhan mujizat dari Tuhan. Dari yang mereka bilang dokter yang biasa-biasa aja, dokter yang gak ada punya pasien, tapi Tuhan bisa pakai yang biasa aja. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saya memperoleh kesembuhan. 2 tahun saya berobat, saya menjadi sembuh total. Saya bertumbuh menjadi anak remaja yang sehat sampai akhirnya menjadi anak dewasa yang sehat, dan saya bisa bertemu dengan suami saya. Ketika saya menikah, saya sempat periksa ke dokter lagi. Ketika saya hamil, saya agak sedikit khawatir. Saya periksa ke dokter, dokter bertanya bahwa apa yang engkau khawatirkan.
saya berkata bahwa saya ada punya kelainan dulu, pembawaan dari lahir, saya takut mengganggu kehamilan saya takut anak-anak saya. Dokter bilang nggak ada apa-apa yang terjadi dalam tubuh kamu sehat, kamu nggak ada apa-apa. Dan saya ingat dulu bahwa saya punya alergi, berbagai macam alergi, tidak bisa makan sembarangan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sembuhkan secara total. Tuhan sembuhkan secara total. Sekarang saya makan apa aja bebas. Saya punya anak, 3 orang anak, anaknya sehat semua, tidak ada kelainan. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kalau menolong kita, Tuhan menolong secara sempurna. Dan pada hari-hari ini saya percaya dalam keadaan sekarang ini mungkin ada masa-masa yang kekhawatiran, ada masa-masa kita mungkin bosan di rumah, mungkin masa-masa kita gak tahu mau buat apa, masa-masa kita mungkin bingung untuk penghasilan kita, bagaimana usaha kita. Saya percaya bahwa kalau Tuhan dulu pernah tolong kita, katakan sekarang lagi, Tuhan yang sama pasti tolong kita saat ini. Tidak ada perkara yang mustahil. Minta kekuatan daripada Tuhan agar tetap bisa berdiri, bisa melihat bahwa rencana dan rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Jangan biarkan kita terintimidasi dan kita mengasihani diri kita sendiri. Tapi biarlah kita bisa melihat bahwa setiap hari itu Tuhan melindungi kita. Setiap hari itu kita bisa ada bersama dengan keluarga, bersyukur senantiasa. Karena berbagai macam cara yang Tuhan lakukan bagi kita itu indah. Kita minta agar kita bisa melihat dari sisi mata rohani kita, agar kita bisa bersyukur. Kalau kita bangun dengan keadaan sehat aja kita bisa bersyukur. Kalau kita bisa berada di rumah bersama dengan keluarga kita aja kita bisa bersyukur. Kita bisa ada punya waktu yang banyak bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan suami, istri, kita bisa bersyukur. Tuhan punya berbagai macam cara yang tidak bisa kita selami. Minta agar kita senantiasa bisa bersyukur dan kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu indah pada kita. Kita harus percaya bahwa rancangan Tuhan, rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu.